Halo semua, kali ini kita akan mereview pelajaran hari Sabat kita tanggal 29 Juli 2023. Judulnya adalah Apa itu The Only Begotten Son? Kita mulai dari Yohanes 1 ayat 18. Di situ dikatakan bahwa nggak pernah ada manusia mortal yang pernah melihat Bapa. Tapi Bapa yang gak pernah bisa dilihat manusia ini telah ditunjukkan kepada manusia. Jadi, manusia yang mortal bisa melihat Bapa tanpa melihat Bapa, karena bisa lihat melalui apa yang diungkapkan oleh anaknya. Dan di sini kita lihat Yohanes spesifik menggunakan kata yang bisa mengungkapkan Bapa hanyalah the only begotten Son. Artinya, tidak ada selain daripada only begotten Son yang bisa mengungkapkan Bapa. Jadi, kita akan cari tahu apa itu atau siapa itu the only begotten Son, sehingga melalui dialah satu-satunya kita bisa melihat Bapa. Kita ke Kejadian 1 ayat 11 dan 12. Prinsip yang kita dapat dari sini adalah buah yang sekarang ada dan buah yang nanti itu sama, karena benih yang ada di dalam buah itu adalah benih buah yang sama. Dan benih itu adalah firman berdasarkan Lukas 8 ayat 11. Artinya, the only begotten Son ini adalah after kind Bapanya. Makanya, dia bisa sempurna mengungkapkan Bapanya. Berdasarkan Yohanes 17 ayat 3 dan 1 Korintus 8 ayat 6, one God atau one true God itulah yang tidak bisa dilihat oleh manusia yang mortal, dan hanya ada satu selain dia, dan satu ini adalah Tuhan Yesus. Dialah satu yang bisa mengungkapkan. Berdasarkan Yohanes 1 ayat 1, di situ ada word yang bersama dengan God, atau word yang bersama dengan the only true God. Dan word yang bersama dengan only true God ini adalah God, berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 bagian yang terakhir. Artinya, Yohanes 1 ayat 1 ini berbicara bahwa word itu God karena dia memiliki kind yang sama dengan kind God. Mereka memiliki jenis yang sama. Berdasarkan Filipi 2 ayat 6, Tuhan Yesus adalah form of God, equal dengan God. Jadi dalam formnya equal walaupun dia bukanlah satu God itu. Berdasarkan Kejadian 1 ayat 26, ada God yang bilang ke yang sama jenisnya dengan dia, yaitu ada God yang bilang kepada Word yang adalah God juga untuk menciptakan Adam dan Hawa sesuai dengan image mereka. Artinya kita gak perlu heran kalau waktu kita lihat Adam dan Hawa itu mirip dengan yang menciptakan mereka, karena mereka diciptakan sesuai dengan image penciptanya. Dan kalau kita lihat ke Adam dan Hawa, mereka sebutannya sama-sama Adam. Jumlahnya ada 2. Mereka sama-sama manusia, sama-sama Adam, tetapi berbeda karena satu male dan yang satu female. Demikian juga waktu kita lihat ke Bapa dan Anak. Bapa dan Anak itu sama-sama God. Walaupun sama formnya dan sama kind-nya, tapi mereka adalah 2 yang berbeda. Jadi kita lihat mulai dari Kejadian 1 saja, Musa yang diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk menulis ayat-ayat ini sudah mengungkapkan ada berapa yang menciptakan, dan itu hanya 2. Sesuai dengan yang diciptakan hanya ada 2. Jadi kita lihat sejauh ini bahwa Bapa yang adalah one true God hanya bisa diungkapkan dengan persis oleh yang persis juga dengan dia, walaupun yang mengungkapkan itu bukan Bapa.
Mari kita sekarang ke Roma 1 ayat 20. Di situ ada invisible things of him. Dan invisible things ini adalah milik Bapa dan Anak, milik Pencipta. Karena kita tahu nggak mungkin anak memilikinya dan Bapa nggak punya, ataupun sebaliknya. Jadi walaupun dibilang him, kita bisa bilang bahwa ini milik Bapa dan Anak. Dan yang mereka miliki itu nggak kelihatan. Dan itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Dan itu bisa dilihat dengan jelas. Kalau kita lihat polanya mirip dengan yang tadi kita baca di Yohanes 1 ayat 18. Ada Bapa yang gak bisa dilihat oleh manusia yang mortal. Dengan jelas bisa kita lihat melalui Anak yang mengungkapkan Dia. Polanya sama dengan Roma 1 ayat 20. Ada hal-hal yang tidak kelihatan tetapi dengan jelas bisa dilihat melalui hal-hal yang diciptakan. Jadi konsep dua ayat itu sama, polanya juga sama. Jadi yang tidak kelihatan tapi kelihatan, ayat itu katakan adalah eternal power and Godhead, kuasa Bapa dan Anak yang kekal dan Godhead-nya, yaitu nature ilahi, di mana ini hanya dimiliki oleh dua yang menciptakan. Dan mereka berdua sama-sama memiliki Godhead karena Bapa ilahi. Makanya anaknya pun juga pasti ilahi. Nggak mungkin Bapa ilahi lalu anaknya tidak, dan juga sebaliknya. Mari kita ke Kolose 2 ayat 9. Di situ dikatakan bahwa di dalam Kristus berdiamlah all the fullness of the Godhead bodily. Jadi semua attributes yang Bapa miliki, itu Anak miliki juga. Seperti Adam dan Hawa. Semua yang Adam miliki, Hawa miliki. Karena Hawa itu keluar dari Adam. Walaupun mereka berdua adalah dua oknum yang berbeda. Dan di Kolose 2 ayat 9 ini ada kata bodily. Bahwa di dalam Tuhan Yesus berdiamlah all the fullness of the Godhead bodily. Dan kata bodily di ayat itu artinya ini berada di dalam tubuh oknum Tuhan Yesus. Dan itulah Tuhan Yesus. Bodily-nya bukan seperti yang di modalism ataupun yang di partialism. Karena all the fullness of the Godhead ini berdiam di dalam Tuhan Yesus. Bukan berdiam di dalam God yang mengungkapkan dirinya dalam 3 cara seperti modalism. Bukan juga berdiam dalam God yang terbagi jadi 3, 1/3, seperti yang ada di partialism. Dan bukan juga yang ada di 3 oknum seperti Trinitas punya. Karena hanya ada 2 oknum yang adalah all the fullness of the Godhead. Sedangkan Roh Kudus nggak ada oknumnya. Berdasarkan Yohanes 5 ayat 26, Bapa memiliki kehidupan di dalam dirinya. Artinya, yang dimiliki Bapa adalah kehidupan, dan kehidupan itu adalah kehidupan yang immortality, sesuai 1 Timotius 6 ayat 16. Dan itulah yang Anak terima dari Bapa. Dengan demikian, Anak menjadi pemilik. Itu bukan sesuatu yang dipinjamkan dan bisa diambil lagi dari Anak. Makanya Anak bisa memberikan kehidupan itu. Dan Dia terimanya waktu Dia dibegotten. Jadi Anak menerima life-nya Bapa. Dan life-nya itu kalau kita lihat kodenya sama dengan life yang ada di Yohanes 6 ayat 63. Artinya life sama dengan roh. Dan itu sama dengan juga firman. Dan firman adalah benih. Sesuai dengan Lukas 8 ayat 11. Makanya Tuhan Yesus adalah after kind-nya Bapa karena mereka punya spirit sama. Dan spirit ini juga lah yang harus dimiliki oleh umat Tuhan yang mau menjadi perfectly reproduce karakternya. Sesuai dengan karakter Kristus. Dan kalau kita buka kutipan di Desire of Ages halaman 671 paragraf 2, di situ dikatakan,
dosa hanya bisa ditaklukkan through the mighty agency of the third person of the Godhead. Jadi, di kutipan ini bilang bahwa yang ketiga itu ada. Tetapi, kata third person di sini bukan artinya oknum. Dan kutipan itu bilang, tidak dimodified. Artinya, third person ini bukan sesuatu yang lain. Dia 100% sama dengan Bapa dan Anak. Dan itu berbicara tentang kuasanya. Jadi, kuasanya inilah yang ketiga. Jadi yang ketiga itu ada, tetapi bukan oknum yang ketiga. Karena oknum atau person itu cuma ada dua. Jadi ada the third person, tapi hanya ada 2 person. Begitulah bahasanya. Dan arti kata no modified di situ adalah fullness. Dan in itu menunjukkan kapasitas yang 100%. Bapa dan Anak is all the fullness of the Godhead. Bapa dan Anak adalah semua kepenuhan ilahi itu. Dan Roh Kudus dikirim dalam kepenuhan kapasitas yang 100% itu. Jadi, Roh Kudus ini adalah kuasa kekal milik 2 oknum yang divine. Eternal power milik 2 oknum yang divine. Bukan oknum ilahi selain daripada mereka yang memiliki kuasa itu. Dan Roh Kudus inilah yang dikirim untuk bisa menaklukkan dosa. Artinya, kalau roh itu miliknya oknum ketiga, berarti oknum Bapa dan Anak gak ada kemampuan sendiri untuk menaklukkan dosa. Malah mereka perlu bergantung kepada oknum ketiga, karena hanya dia yang bisa taklukkan dosa. Dan karena itu gak mungkin Bapa dan Anak tidak bisa taklukkan dosa. Artinya roh ini berbicara tentang roh Bapa dan roh Anak. Jadi Bapa atau God adalah all the fullness of the Godhead. Begitu juga dengan Anak. Makanya hanya Anak yang bisa ungkapkan Bapa, karena dia is all the fullness of the Godhead seperti Bapa. Artinya yang mau diungkapkan oleh Anak adalah all the fullness of the Godhead-nya Bapa. Dan kita lihat Anak sesuai dengan Ibrani 1 ayat 4 itu dibuat lebih tinggi daripada malaikat-malaikat dan dia menerima warisan. Artinya dia bisa terima warisan karena dia itu anaknya. Ibrani 1 ayat 3 katakan, Anak atau Tuhan Yesus adalah brightness of His glory, express image daripada Bapa. Karena Anak mewarisi semua dari Bapa, makanya waktu lihat Anak sama dengan lihat Bapa. Dan kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 14, ada word yang become flesh dan kita melihat glory. Inilah glory daripada only begotten of the Father. Tuhan Yesus adalah brightness of God's glory. Dan untuk kita bisa melihat glorinya Bapa, kita bisa lihat dari glorinya Anak. Jadi, Anak itu sama dengan Bapanya dalam hal God-nya. Jadi, kalau Bapa itu adalah God dalam apa dan siapanya. Sedangkan Anak adalah God berdasarkan apanya. Kalau kita buka, sekarang kita ke Kolose 1 ayat 19. Dikatakan di situ bahwa Bapa please, senang dengan di dalam Anak itu ada all the fullness. Jadi kita bisa tahu bahwa yang ada di dalam Anak, yang Anak miliki, itu nggak ada kurangnya sama sekali akan attributes dari Bapanya. Karena Tuhan Yesus lengkap menerima semuanya. Kalau kita baca di 7 BC 907 paragraf 3, dikatakan bahwa glory daripada attributes Bapa itu diungkapkan dalam karakter Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus finish di kayu salib, waktu dia bilang it is finished, itu karena dia sudah mengungkapkan dengan sempurna karakter Bapa. Berdasarkan 2 SP 38.2,
dikatakan Tuhan Yesus memiliki divine excellence and greatness. Dia equal dengan Bapa. Artinya, Bapa dan anak sama-sama memiliki divine excellence and greatness. 100% Bapa itu sama dengan anaknya. Bedanya, Bapa itu bukan anak. Jadi, dalam pelajaran hari ini kita lihat bahwa hal yang paling penting adalah the only begotten Son. Makanya dalam ayat pertama kita tadi di Yohanes 1 ayat 18 kita lihat Yohanes gak menggunakan kata yang lain untuk mendeskripsikan siapa yang bisa mengungkapkan Bapa ini. Dia gak pakai kata Jesus Christ, Tuhan Yesus untuk bilang ini yang mengungkapkan Bapa. Tapi yang dia pakai adalah the only begotten Son. Kenapa dia pakai kata itu? Karena hanya di kata-kata the only begotten Son itulah yang mengungkapkan semua alasan kenapa hanya anak, yaitu anak yang keluar dari tubuhnya Bapa inilah yang bisa mengungkapkan Bapa dengan sempurna.